Yo, halo guys, selamat datang di podcast Amboys. Kenapa namanya Amboys? Karena isinya para cowok-cowok. Betul banget, cowok-cowok yang pastinya di segmen pertama ini, gue belum mau langsung nyebutin segmen pertama kita dulu ya. Karena gue bakal kenalin diri gue dulu sebagai host satu dan gua sebagai host 2. siapa sih kita? Nah, gue tuh adalah Kaiza Ditya Antoni yang saat ini tuh lagi jalani pendidikan di kelas 12. Pendidikan ya bahasanya ya. Iya. Sekolah di kelas 12. Sama seperti Agung juga. Bener banget. Dan Agung Prayoga. Dan bener banget, di sini tuh isinya cowok-cowok semua dan kelas 12. Kenapa kita mengadakan Amboys ini dan podcast ini? Karena ini adalah sebuah proyek dari sekolah kami untuk bercerita ya. Betul untuk banget. kita menggali informasi ataupun buat kita menjadi lebih bagus lagi mungkin ya. Betul. Nah, harapannya dengan ada podcast Amboys ini, kita akan memberikan informasi-informasi yang menarik banget pastinya buat kalian-kalian yang lagi nonton ini di rumah ya. Atau dimanapun aja bisa nontonnya. Karena Iya. ya, kita akan publikasi ini sebagai konten untuk halayak umum ya, bukan untuk pribadi aja gitu. Nah, masuk ke segmen pertama ini kita namain Kamar Bercerita. Benar banget, karena kita ini keadaannya di kamar ya. Setup kita tuh tata pengambilan di ruangnya ini di ruang kamar. Dan juga kenapa bercerita? Karena kita memberikan informasi lewat cerita juga. Kalian mendengarkan cerita kami dan kalian mendapatkan pelajaran dari situ. Betul, karena nanti kayak cerita apa aja sih, pasti banyak banget yang akan kita bawain untuk kalian-kalian semua. Nah, Bung, di kelas 12 ini tuh lu pernah gak sih kalau misalnya lagi rebahan di malam hari itu terus kepikiran tentang tiba-tiba muncul nih pertanyaan di kepala, gua nanti lanjut pendidikan atau lanjut sekolah tuh kemana gitu, mau kuliah atau emang karena lu mau kerja juga bisa aja ya, atau bisa disambin gitu kuliah sama kerja. Ya benar banget sih, kalau itu sering sih ya. Kalau misalkan kayak lagi bengong di kamar ataupun kita lagi di jalan nih, lagi bawa motor, terus terusin sebuah cerita gitu, kayak atau sebuah pertanyaan, ntar lulus mau kemana gitu. Soalnya kan kayak dari hati yang paling dalam pasti setiap orang pengen yang namanya kuliah, tapi ada beberapa ada latar belakang dari ekonomi setiap orang-orang itu berbeda-beda. Nah, pasti itu harus dipikirin matang-matang banget kan. Iya. Karena apa sih? Karena di masa depan ini tuh kita melangkah ke jenjang selanjutnya tuh kayak gak boleh salah ya sih. Jadi harus dipikirin matang-matang. Nah, juga sebagai kalian yang kelas 12 juga mungkin yang nonton ini, kita harap dia bisa ngambil jalan pilihan dia sendiri masing-masing ya. Benar. Supaya nggak salah untuk melaju ke depannya. Iya benar banget, karena apapun keputusan yang kalian ambil itu adalah sebuah tanggung jawab ya, sebuah tanggung jawab yang harus kalian jalani sendiri. Kalau misalkan kalian mau kerja ya kan, kalian harus bertanggung jawab, kalian harus konsisten akan keputusan kalian. Kalian mau kuliah, kalian juga harus konsisten akan keputusan kalian. Jadi ya kalian harus bertanggung jawab dengan keputusan kalian masing-masing. Langkah awal menuju masa depan yang besar ya. Iya. Betul. Harus disiapin dengan mateng-mateng. Benar banget. Misalnya kalau misalnya nggak mateng tuh ada resiko-resiko yang pastinya tuh kalian ya semoga bisa lah ya juga dengan pilihan mateng gitu. Kalau nggak mateng nanti kayak apa tuh, setengah mateng. Iya, kayak setengah-setengah gitu. Lembek ya, nggak jadi pribadi yang keras. Iya. Untuk apa sih keras di dunia ini gitu? Karena dunia ini juga keras ya sih. Bener banget. Nah, jadi kalau misalkan di podcast-podcast yang lain itu orang-orang udah pada melewatinya ya kan. Betul. Udah ada yang sukses, ada yang ngasih, oh gini loh, kalian tuh gini gitu. Biar apa? Biar mendapatkan sebuah motivasi. Tapi kalau misalkan di podcast ini berbeda karena kita juga masih kelas 12 dan masih mikir nanti lulus mau kemana, dan di sini kita sama-sama mikir. Dan kita ngajak kalian juga mikir gitu. Sama-sama belajar juga, Kak. Benar. Kedepannya tuh kita akan jadi apa? Masih banyak juga referensi lain. Mungkin kalian bisa searching di internet atau apa, kalian mau ambil kuliah dengan jurusan apa, kerja dengan lulusan sebagai pelajar atau yang lulusan SMK sederajat tuh akan jadi kerja apa. Benar. Itu sudah banyak banget kalian bisa searching atau pelajari juga ya.
atau bahkan teman-teman semua ada yang mau langsung bikin usaha juga bisa banget. Iya. Nanti siapa tahu ya usahanya bisa masuk ke sini. Bener banget jadi Ada brand ide. ambassador. Betul banget. Jadi kan kita sama-sama buka peluang juga ya. Kita bikin konten yang bisa nyalurkan informasi ke banyak halayak umum. Nah, Nah, kalau misalkan begitu, kayaknya punya cerita gak sih kalau misalkan lulus nanti mau kemana? Biar kita sama-sama sharing-sharing cerita, sharing-sharing pengalaman gitu kan, untuk kita yang sama-sama pengen tahu nanti lulus mau kemana. betul. Karena menurut gue nih ada satu momen nih yang hampir semua anak kelas 12 tuh pernah rasain tuh, yaitu kayak tadi tuh ditanyain sama orang bakal mau kemana, bakal mau jadi apa. Nah untuk gue sendiri sih gue akan lanjut manjangin pendidikan gue ya, manjangin supaya gue bisa dapat banyak pengetahuan lagi, banyak bekal lagi, supaya nanti tuh gue bisa lebih percaya diri sama diri gue sendiri dan yakin. Kalau menurut lu sendiri lu bakal gimana nih aku? Kalau bagi gue sih, karena gue ada di orang yang belum tahu ya kalau misalkan kuliah itu sanggup gak sih biayanya, sanggup gak sih bayarnya gitu kan. Terus kepikiran juga nih, apa kerja dulu baru kuliah. Dan pasti ada kepikiran kalau misalkan udah kerja, udah megang duit, kita juga males kuliah, bener gak sih? Iya, Bener, kayak karena males belajar gitu. udah seneng gitu ya dapat penghasilan sendiri. Bener banget, tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalkan kita tetap kerja terus tanpa ada yang namanya sarjana, itu kita bakal susah untuk naik jabatan ataupun mendapatkan gaji yang lebih besar. Yang Karena, lebih layak, betul. iya, Karena karena lulusan SMK, masa mau gaji lebih tinggi, emang bisa menjamin apa? Emang lulusan apa? Emang sarjananya sarjana apa gitu. susah ya, Iya, susah. susah banget. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang menurut gua itu yang paling besar sih. Karena ekonomi adalah tantangan terbesar. Tapi Betul. nggak matahin semangat kalau misalkan nggak mau kuliah. Sekarang tuh kayak kalau misalkan udah tahu nih ya, udah tahu kayak ah susah nih kalau misalkan kuliah, tapi duitnya nggak ada gitu kan. Atau ekonomi dari keluarga itu kurang. Nah, bisa nih kalian itu kayak nyari beasiswa dari sekarang, nah, kayak saya gitu kan. Gue tuh dari awal naik ke kelas 12 itu udah nyari beasiswa, dibantu sama orang tua juga. Dan juga kalau misalkan bisa tuh buat bisnis dari SMA nih. Betul, kayak masih sekarang ya, walaupun kita pelajar juga kita bisa lah bikin bisnis kecil-kecilan. Bener banget. Karena balik lagi kalau misalkan keluarga gue tuh kayak dari segi ekonomi pun kurang kan. Jadi harus mempersiapkan yang namanya plan A, plan B, dan kemungkinan terburuk kalau misalkan terjadi gitu. Kayak misal gue itu ingin yang namanya kuliah, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi ekonomi keluarga itu kayak nggak memungkinkan untuk kuliah, apalagi untuk membayar UKT yang mahal itu kan. Betul banget, karena Nah, emang perlu diketahui juga kalau misalnya UKT kuliah-kuliah lain tuh emang mahal-mahal banget, apalagi yang udah punya nama lah. iya gitu, jadi kan kayak takut berhenti di tengah jalan gitu kan. Nah, itu kemungkinan terburuk, dan jadi plan B-nya itu atau rencana itu kayak gue harus tahu tentang diri gue sendiri. Bisa gak sih kalau misalkan dari segi otak atau nilai nembus nih universitas gitu. Kalau misalkan gak nembus, otomatis pakai cara yang lain dong. Betul. Kayak misalkan nyari beasiswa ataupun udah mulai kerja. Nah, kalau misalkan dari gue sendiri tuh ngegarap dua-duanya, sudah mulai kerja dan juga mencari beasiswa. Keren banget tuh berarti ya. Iya, jadi kayak harus tahu dulu untuk diri sendiri itu kayak gimana. Kalau misalkan kalian dari segi otak itu kalian nggak pinter-pinter banget, tapi kalian memaksakan di bagian itu pun bakal sulit gak sih? Betul. Iya, ini sesuai dengan kemampuan kalian sendiri gitu. Nah, apalagi bener kata Agung ya, untuk kuliah-kuliah untuk ke perguruan tinggi yang kita pengen itu juga ada caranya, yaitu dengan menggunakan beasiswa. Benar. Karena itu beasiswa membantu banget tuh, tahu teman-teman. Kalau misalnya kita mau ke kuliah dengan biaya yang bisa sedikit lebih diringanin, dengan kita ikut beasiswa itu pasti ngebantu banget dari segi finansial. Iya. Nah, selanjutnya apa, Agung? Menurut Keja harus banget gak sih kita di umur 17 atau 18 tahun kayak harus tahu tentang masa depan gitu. Untuk masa depan sih kita sebagai orang yang harus melangkah ke depan harus tahu, Bung, supaya kita tuh punya rencana hidup yang tertata, yang rapi, sebagaimana kita akan hidup ke depannya nanti. Karena
nggak mungkin kan kita stuck diem di satu tempat aja. Pasti kita harus bergerak dan kita harus menatap masa depan dan kita harus merancang masa depan. Kita udah harus tahu nih. Padahal kan walaupun kita baru mengenal hidup pelan-pelan ini, tapi kita udah harus tetap menjalani untuk kedepannya bagaimana. Berarti menurut kayak gitu kayak wah umur 17 atau 18 ini udah harus ngeliat masa depan atau harus udah punya planning nih untuk masa Betul. depan. Bukan untuk melihat sih, kayak untuk merancang masa depan. Hmm, Pasti aku setuju juga dong dengan pendapat gua. iya sih, soalnya kan kayak kalau misalkan udah umur segini kita masih berpikiran kayak besok main apa atau besok Besok. jalan-jalan kemana Betul. gitu. Nah, Itu kayak apa ya? Kayak kita itu nggak punya rencana masa depan, kayak kita nggak punya kepikiran nanti kita umur 20 atau nanti kita lulus mau kemana, atau kita nggak punya kepikiran kalau misalkan nanti kita nikahnya itu kayak gimana gitu. betul. Atau pengen berkeluarga mungkin ke depannya. Iya. Dan mungkin aku ada rencana berkeluarga di usia muda bukan? Iya, punya Pengen. sih. Iya pengen. Berkeluarga di usia muda. Parah. Iya usia muda tapi kalau misalkan udah mapan, Oh, udah mateng. pengen. Pengen Iya. ya. Gak nahan ya Agung ya. Iya. Gak. Mudanya itu di umur 20-an lah atau 23, 24 lah. 23, 24. Itu menurut aku udah matang banget tuh. Iya kalau misalkan dia udah mateng. Jadi 10 tahun ke depan atau 5 sampai 10 tahun ke depan ya, aku udah punya 10 anak mungkin. Astaga. Gak mungkin juga 10 anak ya. Nah Apa kalau pengen bener punya 10 anak? enggak sih. Kalau dari gua sendiri tuh kayak pengen punya anak tuh nanti mikir-mikir. Soalnya kan kayak harus lihat dari diri sendiri dulu tentang Oh, cocok gak sih kalau misalkan jadi seorang ayah, ataupun kayak bisa gak sih didik seorang anak menjadi yang benar gitu. Takutnya kayak salah pendidikan kitanya jadi merasa bersalah banget jadi orang tua, kita nggak bisa ngasih makan yang cukup ataupun mensokalahin dengan cukup, kayak kita bakal jadi gue sendiri itu tentu nggak enak banget ya betul. kalau ngedidik anaknya kayak setengah-setengah lah karena kebutuhan ekonomi yang kurang. Jadi maksudnya ya kita juga punya anak juga harus ada tanggung jawab. Semuanya juga Bener. perlu tanggung jawab teman-teman. Pak, misalnya kita juga tanggung jawab sama diri kita sendiri dulu pertama. Nah, 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin Agung udah seperti yang dibilang tadi, udah berkeluarga, punya anak, udah ngedidik anak. Nah, yang pasti kita juga nggak pengen kan nggak pengen anak kita jadi sesuatu yang Nggak bener. nggak benar. Pokoknya kita aja pengennya anaknya jadi orang yang benar, apa beneran orang. Iya. Nah kalau misalkan untuk Kaija sendiri gimana sih cara ngerancang masa depan yang ada di pikiran Kaija atau yang udah Kaija lalui? Nah, untuk merancang masa depan tuh yang pertama kita harus mulai melangkah dari awal. Pertama ya, kita mulai rancangannya dulu nih. Kita mau jadi bukan kita mau jadi apa ya? Karena kita udah jadi manusia. Iya. Nah, kita mau bagaimana ke depannya? Seperti kita pengen jadi seseorang yang bekerja dengan melalui hobinya tuh bisa. Oh iya iya. Nah, Kayak menggambar. betul, melalui hobi. Nah, kalau Kaiza sendiri kan suka orangnya berpetualang ya. Mungkin suatu saat nanti Kaiza pengen jadi duta pariwisata mungkin. Oh. Insya Allah semoga didoakan saja. Atau mungkin cara rancangan Kaiza tuh pasti kita belajar dulu. Belajar sama hal yang pengen kita tekuni. Karena kalau misalnya kita belajar hal yang kita tekuni tuh jadinya itu kita berpassion, kita punya ambisi dan kita punya suatu titik nikmat, sense nikmat untuk menjalani itu kan. Jadi kita Iya. gak gampang boring dan gak gampang bosen. Ikutin kata hati lah ya. Betul. Nah, kemudian kita tadi yang udah lu bilang juga itu ada kaitannya sama ekonomi. Kita pahami dulu ekonomi supaya kita kedepannya tuh bukan kita ya, gua bisa menjalani apa yang pengen gue jalani itu dengan tanpa adanya kendala ekonomi. Betul. Pasti gitu, gue harus belajar juga ya, banyak-banyak belajar karena di dunia ini tuh butuh banget pelajaran yang bisa diambil sebanyak-banyaknya pelajaran. Iya sih, bener banget. Jadi kalau misalkan sesuatu yang ada keterpaksaan atau nggak sesuai dengan hati kayak gampang buat bosan atau boring ya. Iya. Nah, tapi Gung, kalau misalnya lu jadi seseorang laki-laki yang terpelajar misalnya, lu pengen jadi keluarga yang kayak gimana sih? Oh, kalau misalkan dari gue sendiri sih
Yang pertama banget itu gua pasti yang namanya punya sesuatu atau bikin privilege dulu. Privilege untuk anak lo. Iya, bener banget. Kayak Atau dalam segi apa tuh? Aset atau pendidikan atau apa? dari kalau bisa itu dari semuanya. Kayak misalkan nanti pas dia udah gede, dia itu punya privilege rumah, jadi dia nggak usah mikirin Oh, rumah aset. lagi. Iya, kalau misalkan dari segi pendidikan, ya, siapa sih orang tua mana sih yang nggak mau anaknya itu dapat pendidikan yang bagus, yang layak, bahkan bisa melebihi dari gue sendiri ya, Iya. bisa melebihi dari orang tuanya, itu pasti bangga banget sih gitu. Iya, semoga saja ya kita juga punya buah hati yang kayak kita kejauhan biasa kalau bahas buah hati. Masa depan aja nih. Jujur, Kerja sekarang aku kerja sebagai apa tuh? Yang udah Eh, dijalani nih. yang dijalani sih sekarang di ini sih, di bagian mencari seller ataupun mencari customer ya, di bidang alkes, alat kesehatan, yang alat laboratorium gitu. Nah, untuk Agung kan pasti kerjanya sekarang mencari customer. Nah, ada kendala atau kesulitan kerumitannya itu bisa diceritain Agung? Untuk kerumitan atau kendalanya itu kan kalau kita lihat dari alkes gitu kan, sedangkan kalau misalkan dari segi kebutuhan manusia itu kan ada primer, sekunder, ataupun eh ya intinya alkes itu nggak terlalu dibutuhin banget banget kan, nggak kayak Jadi ada pakaian. instansi khusus gitu ya yang butuhin. Bener banget, kayak Bukan instansi sih, kayak tempat lah. tempat yang khusus banget nih buat dia tuh nampung alat kesehatannya kan. Iya, jadi tuh kayak kita tuh di bagian alat kesehatan tuh kayak susah banget buat mencari customer, ataupun kita penghasilannya tuh bukan bulanan, bukan harian ya kan, nggak kayak orang yang jualan warteg, yang siapa sih yang nggak mau makan warteg ya kan, sedangkan itu kebutuhan primer, makan ataupun baju yang semua orang itu pakai, tapi alat Betul. kesehatan nggak semua orang di rumah itu ada gitu Iya, kan. paling ada P3K gitu kan. Iya, bener banget. Emang alat kesehatan yang Agung tawarin itu dalam bentuk jenis apa sih? Kayak termometer, terus popet. Popet Habis itu itu apa? popet itu kayak alat yang buat ngambil sesuatu, yang misalkan air, kita tuh pencet dulu, ntar airnya kesedot pas kita lepas. Oh, paham. Nah, Yang bisa netes-netes juga itu. iya, Nah, terus kirain ada Popeye. iya. Ya, ada apa lagi? Ada mikroskop juga, yang paling utama sih mikroskopnya. Kalau itu kan kayak perintilan-perintilannya lah ya. Baik. Mikroskop tuh yang kita Iya, yang buat ngelihat yang kecil-kecil lah. kecil-kecil kayak apa tuh? Kayak bakteri ataupun partikel-partikel kecil. Jahat-jahat ya. Bener Biasanya banget. kita cuma dengar namanya aja nih, bakteri. Nah, dalam mikroskop itu nanti kita bisa ngeliat bentuk bakteri itu kayak apa ya, Agung ya. Iya, dan kan udah tahu kan tentang alat-alatnya kayak gitu, dan gak mungkin kan setiap rumah itu pasti ada mikroskopnya kan. Nah, jadi di sini nih intinya harus tahu tentang apa sih yang kita jual dan pasarnya itu di mana. Jadi ketika udah kayak gitu tuh kita harus tahu nih apa sih mikroskop itu dibutuhin di mana aja sih. Dan setelah di riset itu ada kayak ada sekolah-sekolah yang SMA yang Betul, jurusan yang IPA. punya laboratorium ya. Iya, terus ada kuliah-kuliah juga, dan mereka tuh instansi itu tuh belinya pas kapan, dan itu juga harus dikasih tahu. Kalau misalkan kayak di Universitas Indonesia gitu kan, kalau waktu itu tuh dia itu beli secara banyak atau beli secara massal, tapi karena ada yang namanya efisiensi anggaran, jadi sekarang tuh ada yang namanya penyewaan, lebih untung. Iya, karena apa tuh untungnya? iya, karena dibutuhinnya itu ketika pas lagi ada tes doang. Oh iya. Iya, terus habis sudah nggak ada tes, ya udah nggak dipakai. Sedangkan perawatannya masih tetap berjalan kan. Betul. Nah, kalau misalkan kita nyewa doang, itu otomatis ya udah selesai dibalikin gitu. Ada jangka waktunya ya. Iya, dan juga nggak usah ada perawatan lagi. Betul. Itu sih keuntungannya. Nah, Agung sebagai Agung kan masih kelas 12 nih ya. Nah, tips and trik nih mengatur waktu antara kerja sampingan sama dengan sekolah itu supaya nggak berbenturan banget tuh gimana, Agung? Sebenarnya sih dari segi waktu masih lumayan kewalahan ya. Karena dari sekolah juga kan dari jam 6 lah, contohnya dari jam 6 sampai jam 3 sore itu lumayan banyak banget buang waktu ya. Bukan buang waktu sih, maksudnya waktu yang kepake buat sekolah gitu. Otomatis buat parah sekolah buang waktu parah. Maksudnya kayak bercanda ya teman-temannya. Iya, dan juga kalau misalkan pas kerja, contohnya pas kerja itu biasa
Kalau misalkan nggak ada tugas itu dari jam 3 sampai jam 9 malam. Kalau misalkan ada tugas biasanya jam kerjanya itu kepotong kan. Dan itu jujur buat ngatur waktunya pasti lumayan susah. Nah, kadang karena udah tahu nih tentang waktunya, tentang gimana cara kerjanya, itu bisa sambil-sambilan. Kayak kita sambil sekolah bisa sambil kerja. Kayak gimana sih lewat smartphone. Betul. Nah, terus jadi kayak nyari seller lewat WA. Kayak Betul. kita Atau kirim media sosial ya. Iya, kita kirim WA atau Gmail. Meskipun orangnya di sekolah nih ya, guanya di sekolah, tapi gue bisa ngirimin pesan ke instansi Luar. iya, instansi luar gitu sih keuntungan Betul. untuk sekarang ini. Nah, ada saran gak nih Agung supaya kita sebagai murid kelas 12 supaya lebih produktif banget nih? Sarannya apa tuh Agung? Nah, intinya tuh jangan pernah yang namanya buang-buang waktu sih. Kayak misalkan buat sekarang tuh kayak tiduran atau sambil scroll-scroll gitu kan. Ataupun Betul ya. iya, terus kayak kalian tuh harus melek akan sekitarnya. Misalkan kalian tuh pengen produktif di bidang konten, kalian punya yang namanya smartphone, kalian bisa mulai tuh. Dipakai, Iya, dimaksimalin tuh fungsi bener banget. handphonenya. Nah, terus kalau misalkan kalian punya pertemanan, jangan yang namanya jarang ngumpul atau gimana. Dan juga teruslah pilih-pilih pertemanan. Kayak misalkan saya ini punya teman yang udah mulai kerja itu. Terus saya nimbrung nih ke sana. Saya nanya-nanya, oh mau gue tuh ada rencana mau buat bisnis gitu kan. Betul. Nah, terus pasti temen ini kayak, wah gue juga udah buat bisnis nih. Dia pasti bakal rekomendasiin, dan kalau misalkan lingkungan tersebut mendukung, itu pasti kalian kayak Merasa dihargai dan juga pasti iya, bersemangat banget. bener. Dan juga perkembangan kalian tuh pasti bakal pesat banget. Jadi kalau misalkan kalian ingin berbuat sesuatu, terus kalian takut, kalian gak punya pengalaman, kalian gak mau cebur di tempat tersebut atau di kegiatan tersebut, itu kalian tidak akan tahu akan dalamnya. Ibarat kata ada pintu emas, kalian tahu gak sih di dalam pintu itu apa kalau misalkan kalian gak buka? Betul. Iya kan? Jadi Kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk melakukannya dulu ya. iya, jadi kayak kita itu harus paksa nih buka pintunya biar kita tahu apa dalamnya. Meskipun itu buruk ataupun baik, kalian harus tahu dulu. Karena apa? Karena meskipun itu buruk ya kan, kalian menjadi kayak susah ataupun kalian kayak hilang arah gara-gara kalian masuk pintu tersebut. Tapi itu bisa jadi pembelajaran gak sih? Betul. Iya, kalau misalkan kalian nggak masuk, kalian nggak bakal tahu. Dan kalian kalau suatu saat nanti kalian tetap bakal nyebur di tempat itu juga. Kalau misalkan kalian udah nyebur di sekarang nih, kalian pasti bakal menjadi pembelajaran. Oh, gue pernah kayak gini nih. Oh, ini buruk nih. Gue nggak mungkin lah mau ke situ lagi. Betul gitu. lah. Dan pasti kita belajar dari kesalahan kan. Iya. Nah, kalau misalnya kita udah salah nih dan juga kita udah tahu mana yang baik dan benar, kita pasti akan milih hal-hal yang baik pastinya dan benar. Dan kita akan ngebuang atau ninggalin banget nih. Ibaratnya tuh bukan ninggalin ya, ngejauhin hal-hal yang memang udah sebenarnya tuh dia nggak baik. Nah, terima kasih Agung atas ceritanya ya. Jadi begitu aja teman-teman cerita dari Amboys pada segmen kali ini di Kamar Bercerita. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton ini dan sampai Nah, terima kasih Agung atas ceritanya. Dan itu aja ya teman-teman cerita yang bisa gua sampaikan dengan sama Agung. Jadi kesimpulannya apa nih Agung? Nah, mungkin ini yang paling penting. Hidup itu bukan perlombaan. Nggak ada garis finishnya untuk mengharuskan semua orang sampai di waktu yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada juga yang butuh waktunya lebih lama. Betul. Dan dua-duanya nggak salah, karena setiap orang membawa cerita yang berbeda. Dan tujuannya juga pastinya berbeda kan. Ceritanya berbeda, tujuannya berbeda. Jadi itu aja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton pada video pertama kita kali ini di podcast Ambon. Bener banget dengan segmen Kamar Kamar Bercerita. Nah, jadi teman-teman tungguin aja ya segmen-segmen kita selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi dengan cerita yang dibawakan juga pasti lebih menarik lagi. So, terima kasih guys. See you next time. Dadah. Bye.